wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah kita Syarhul Qawaidil Arba'. Dan sebelumnya kita telah mengetahui akan bahayanya, dahsyatnya dosa syirik. Maka hal yang pertama kali yang harus kita ketahui dari bahaya-bahaya yang lainnya, yaitu pertama kali kita harus mengetahui bahaya syirik terlebih dahulu. Juga sebab karena kesyirikan banyak orang yang keliru di dalamnya, salah faham karena memahami kesyirikan dengan hawa nafsunya, mentafsirkannya dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu hendaknya kita mengetahui apa itu syirik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian lihat, kita akan masuk pada kaidah yang pertama. Dan ini kaidah besar. Yang namanya kaidah itu dia adalah pondasi. Yang dari pondasi tersebut bercabang berbagai permasalahan. Bercabang cabang-cabang yang banyak. Dan kaidah yang pertama ini adalah kaidah besar, harus antum hafal, fahami, karena sangat penting sekali. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama, rakis ya Abdul Hamid, undur ila kitab. An ta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Raziknya ya? Nggak ada. Ada. Nah. Wal khaliqul mudabbir wa anna dzalika la yudkhilhum fil islami. Itu kaidah yang pertama. Kaidah besar. Orang yang keliru, gelincir di dalamnya karena bodoh, karena tidak mengetahui, karena tidak pernah mau mempelajarinya sendiri. Dunia dia rela mempelajarinya mati-matian, tapi agamanya enggak untuk mempelajarinya, bahkan merasa jijik. Sebagian orang mengatakan, janganlah fanatis dalam agama. Ketika ada orang mempelajari kitab, dia ketika keluar memakai pakaian syar'i, ini fanatik ini sama agama. Jangan terlalu fanatik sama agama. Jangan terlalu fanatik. Tapi mereka lah yang terlalu cinta terhadap dunia. Besar, banyak orang yang keliru di dalam. Mereka sadari, mereka jatuh dalam kesyirikan. Tanpa mereka sadari, mereka bukan Islam lagi. Kaidah yang an-alama, yang engkau mengetahui. Annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah, annal kuffara orang kafir alladzina yang
Orang-orang yang qatalahum Rasulullah, diperangi oleh Rasulullah, mereka meyakini, mengikrarkan bi anna Allah Ta'ala huwal khaliq, bahwasanya Allah Ta'ala dia adalah maha pencipta, al-mudabbir, maha pengatur. Mereka meyakini itu. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang dinamai kafir Allah juga diperangi oleh Rasulullah, mereka itu meyakini Allah maha pencipta, Allah maha pengatur. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka mengesahkan itu. Tapi apa? Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil islami. Bahwasanya hal itu, keyakinannya mereka itu Allah maha pencipta, maha pengatur, lam yudkhilhum fil islam, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Gak cukup seseorang dikatakan Islam hanya sekedar meyakini Allah maha pencipta, hanya sekedar meyakini Allah maha pemberi rezeki, Allah maha pengatur, Allah dan seterusnya. Gak cukup. Buktinya orang-orang kafir, dia dinamakan kafir oleh Allah, bahkan diperangi oleh Rasulullah, dan mereka meyakini itu. Tapi dinamakan kafir, diperangi oleh Rasulullah, berarti keyakinan tidak cukup seseorang masuk ke dalam agama Islam. Dan banyak di luar sana yang masih meyakini Islam. Ya, engkau memahami, engkau meyakini Maha Pencipta, udah itu saja. Apa itu Islam? Ya Islam, engkau yakini Allah Pencipta, pemberi rezeki, dah itu. Ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, Allah maha pemberi, Allah maha pengatur, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha pencipta, itu kata mereka. Padahal keyakinan itu diyakini juga oleh orang kafir yang dinamakan kafir oleh Allah. Dalilnya apa? Orang-orang kafir meyakini itu. Kalian yakin dengan firman Allah? Yakin dengan seyakinnya, gak ada keraguan sedikit pun. Lihat apa kata Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr sayaquluna Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, coba katakan kepada orang-orang kafir, may yarzuqukum, coba katakan kepada orang kafir, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Minas sama'i wal ard, dari langit dan bumi. Am yamliku sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Yaitu siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya bagaimana? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kita sebelum ada hidup atau mati? Tidak pernah ada mati. Kemudian Allah hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Adapun mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan. Jadi Allah memerintahkan Nabi membacakan itu kepada orang kafir. Siapa yang memberikan rezeki kalian? Siapa yang menguasai menciptakan pendengaran, penglihatan? Siapa mengatur segala urusan? Kata Allah, fasayaqul Allah.
pasti akan mengatakan Allah yang melakukan itu semua. Faqul la tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Jadi kesimpulannya, orang-orang kafir meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur dan seterusnya. Tapi mereka tetap kafir. Kalau misal ada yang meragukan, Maha Ustaz, emang orang-orang di zaman Rasulullah meyakini itu? Berarti dia sudah meragukan Allah. Bukankah kita yakin dengan seyakin-yakinnya firman Allah? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sering diulang-ulang. Jujur-jujurnya perkataan adalah Al-Quran, firman Allah. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Itu Allah katakan pada nabinya, jikalau engkau tanya kepada mereka, siapa yang melakukan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, siapa yang mengatur segala urusan, mereka mengatakan Allah. Jadi orang kafir meyakini itu, tapi mereka tetap kafir. Berarti jawabannya, Anda rasa antum sudah tahu semua jawabannya. Kapan seseorang dikatakan Islam? Jadi kan meyakini Allah Maha Pencipta, Pengatur, Pemberi rezeki saja itu tidak cukup, tidak membuat seseorang masuk ke dalam Islam. Jadi kapan seseorang masuk ke dalam? Apa kali? Jawab aja, masa? Bersyahadat. Karena banyak orang yang bersyahadat cuma mulut, tapi hatinya, perbuatannya tidak menunjukkan syahadatnya. Hatinya tidak syahadat, cuma mulut saja syahadat. Bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah, aku saksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mulutnya syahadat, tapi hatinya meyakini wali menciptakan. Tapi perbuatannya melakukan beribadah, berdoa kepada selain Allah. Banyak orang mulutnya bersyahadat, tapi perbuatannya syahadat, tidak menunjukkan syahadatnya, itu maksudnya. Jadi kapan seorang dikatakan Islam? Ketika dia meyakini tauhid uluhiyah. Kaif hada? Jadi apabila orang hanya meyakini rububiyah saja tapi mengingkari, menyelisih tauhid uluhiyah, enggak cukup dikatakan Islam. Seseorang tidak dikatakan Islam. Dia dikatakan Islam kalau dia meyakini tauhid uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah. Bahasa Indonesia enggak apa? Mengesahkan Allah dengan ibadah, itu mengesahkan Allah dengan ibadah, baru seseorang dikatakan muslim. Baru orang dikatakan muslim ketika dia meyakini tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah, baru seseorang dikatakan muslim. Lihat, perhatikan, fokus, pasang otak antum. Orang yang meyakini tauhid rububiyah, maka dia meyakini tauhid uluhiyah. Maksudnya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur, melakukan itu semua sendirian. Maka dia harus meyakini hanya Allah lah satu-satunya disembah. Dia yakini tauhid, maka dia harus meyakini tauhid uluhiyah. Dan orang yang meyakini tauhid
uluhiyah, pasti dia meyakini tauhid rububiyah. Orang yang dia meyakini Allah lah satu-satu yang berhak diibadahi dengan benar, pasti dia meyakini Allah Maha Pencipta. Karena nggak mungkin dia mengibadahi Allah, menghinakan diri kepada Allah, kecuali dia memang mengagungkan, meyakini Allah Maha Pencipta, Maha dan selanjutnya. Jadi kapan seorang dikatakan Islam? Kalau dia meyakini tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu disepakati oleh semua makhluk. Semua manusia itu difitrahkan dengan meyakini tauhid rububiyah. Bahkan ada sebuah penelitian ya akhi. Seorang anak, laki-laki dan perempuan ditinggalkan di laki-laki dan perempuan yang sekiranya sudah bisa mengurus dirinya sendiri, kemudian dijadikan bahan penelitian, ditinggalkan di sebuah pulau. Nanti kalau anak ketemu nanti Anda sampaikan itu. Kemudian ditinggalkan beberapa tahun, penelitian, lalu dicek apa yang disembah oleh mereka. Mereka meyakini yang kita sembah yaitu adalah satu. Mereka yakini satu. Pasti itu dia satu yang menciptakan, memberikan rezeki dan. Jadi mereka terfitrahkan. Tauhid rububiyah itu terfitrahkan di dalam hati-hati mereka. Sudah terfitrahkan. Padahal nggak ada Al-Quran, nggak ada Taurat, nggak ada Injil, nggak ada ustadz, nggak ada syekh, nggak ada guru. Di pulau kosong, terfitrahkan. Maka yang menjadi perdebatan, pertempuran yang hangat di antara para nabi dan umatnya itu bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Medan pertempuran antara para nabi dan umatnya adalah tauhid uluhiyah. Maka seseorang dikatakan muslim ketika dia meyakini tauhid uluhiyah. Masya Allah. Berkata pensyarah Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, al-qa'idatul ula an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati wa dzalika qaruhum bitauhidir rububiyyati la yakhilhum fil islami wa lam yuharrim majzum dima'ahum wala amwalahum. Itu kaidah besar. Anta hendaknya engkau ketahui annal kufar, bahwasanya orang-orang kufar alladzina qatalahum Rasulullah, yang mereka diperangi oleh Rasulullah, kanu muqirrina bi tauhid rububiyah, mereka mengikrarkan, meyakini, menetapkan tauhid rububiyah. Maka menetapkan, meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, dan mereka yakin itu semua. Orang kafir dinamakan orang kafir, yang dinamakan kafir, yang diperangi oleh Allah, mereka meyakini itu. Tapi apa? Adalik, dan bersama itu iqraruhum bitauhidir rububiyah, pengikraran mereka, keyakinan mereka dengan tauhid rububiyah, lam yudkhil fil islami, memasukkan mereka Islam. Mereka tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam, wala dima'ahum, dan tidak mengharamkan darah mereka, jadi darah mereka halal untuk ditumpahkan, wala amwalahum, dan juga tidak mengharamkan harta-harta mereka, jadi harta mereka halal untuk dirampas.
Jadi keyakinan itu saja nggak cukup. Kemudian lihat, perhatikan. Fadalla ala anna tauhid laysa huwa al-iqraru bi-rububiyyah faqat. Banyak orang yang keliru di sini. Fadalla, maka hal itu menunjukkan ala anna tauhid, atas bahwasanya tauhid, maka hal itu menunjukkan atas bahwasanya tauhid laisa huwal iqraru bir-rububiyyati faqat, bukanlah dia pengikraran dengan rububiyah saja, bukan. Tauhid bukan hanya pengikraran keyakinan dengan rububiyah saja, bukan. Wa syirka laisa huwa syirku fir rububiyyati faqat, dan bahwasanya kesyirikan dia bukanlah kesyirikan dalam rububiyah saja. Orang yang meyakini apa itu syirik? Syirik ya ketika engkau meyakini adanya pencipta selain Allah. Cuman itu doang. Dan anak dulu, seingat anak sebelum anak masuk pondok pesantren, anak juga tahunya syirik ketika seseorang meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini adanya pengatur selain Allah. Cuman itu saja. Hanya sebatas pada rububiyah saja. Banyak orang yang masih meyakini itu. Wa anna syirka laisa syirku fi rububiyyati faqat, bahwasanya kesyirikan dia bukanlah kesyirikan pada rububiyah saja. Bahkan lihat di sini, bal laisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyati illa syawazun minal khalqi wa illa fa kullul umami tukirru bit tauhidir rububiyyah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Bal, bahkan laisa hunaka ahadun, tidak ada di sana seorang pun asyraka fir rububiyyah, mensyirikkan Allah dalam rububiyahnya, illa syawazun minal khalqi, kecuali sangat sedikit sekali dari mereka. Gak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali sangat sedikit dari mereka. Wa illa, dan bahkan sebaliknya. Wa illa, bahkan sebaliknya. Faqul umami, umat tukirru bitauhid rububiyah, meyakini menetapkan tauhid rububiyah sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi, penelitian. Bahkan semua umat meyakini tauhid rububiyah. Maka tauhid bukanlah hanya pengikraran rububiyah saja. Syirik bukan pada syirik rububiyah saja, bahkan tidak ada seorang pun di sana yang mensyirikkan Allah dalam rububiyah kecuali sangat sedikit dari makhluk. Karena setiap umat meyakini tauhid rububiyah. Kemudian lihat, wa tauhidur rububiyyati, ada kita ngomongin tauhid rububiyah, apa sih tauhid rububiyah? Tapi anak rasa antum udah tahu semua ya, tauhid ada berapa? 3. Apa aja? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena banyak sekali orang yang mengingkari tauhid terbagi menjadi 3. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan atau di kitab yang lainnya. Pernah gak antum dengar begitu? Lihat di YouTube, wah ini orang-orang Salafi itu dia menyerupai orang Nasrani, Trinitas. Kan orang-orang Nasrani kan meyakini Tuhan ada 3, Bapa, terus apa lagi? Roh, sama apa lagi? Anak ya. Dan orang Wahabi katanya juga meyakini 3, rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Jadi mirip katanya sama Nasrani. Itu ada bantahannya banyak. Tapi nanti nggak selesai ini kitab. Insya Allah di kitab yang lebih luas saja. Tapi anak rasa kalau antum dapat tahu semua ya, tauhid rububiyah apa itu, uluhiyah apa itu, semua sifat apa, udah tahu semua. Tapi ketika ditanya lupa, butuh dihafal berarti kan? Butuh gak hafalan? Butuh lah. Wa tauhidur rububiyyati, apa itu tauhid rububiyah? Huwal iqraru bi anna Allah huwal
ar-raziqu, al-muhyi, al-mudabbiru. Tauhid rububiyah dia adalah al-iqraru, pengikraran. Lainnya penetapan, lainnya keyakinan. Bi annallaha, bahwasanya Allah huwal khaliq, dia adalah maha pencipta, ar-razik, maha pemberi rezeki, al-muhyi, maha menghidupkan, al-muhyi, maha mematikan, al-mudabbir, maha pengatur. Itu rububiyah. Dan orang-orang kafir yakini itu. Tapi lihat, ada definisi yang lebih ringkas lagi. Wa bi ibaratin akhsara, lihat dibacanya akhsara karena mamnu' minas sarfi. Au bi ibaratin akhsara, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhidur rububiyyati huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi, pengesaan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Maksudnya apa pengesaan Allah dengan perbuatan-perbuatannya? Kita yakini semua perbuatan Allah hanya Allah yang lakukan. Kita yakini semua perbuatan Allah hanya Allah yang melakukannya sendirian. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Itu semua perbuatan Allah lakukan sendirian. Itu maksud ifradullah, mengesahkan Allah bi af'alihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Paham? Sebagian santri, murid dan anak juga dulu begitu. Ketika belajar tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Ya, mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Benar gak? Anda begitu gak dulu? Anak dulu begitu. Mengesahkan Allah dengan perbuatan gimana? Belajar lagi, pergi sana ke sini, baru paham. Oh, jadi maksudnya setiap perbuatan Allah kita ini hanya Allah lah sendiri yang melakukan. Hanya Allah lah satu-satunya sendiri yang melakukan. Apa ya Rabb ahadan? Isim anna. Ya Abdul Hamid, mau sama tak? Tu abdinil ma. Fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala aw yarzuqu ma'allahi aw yuhyi aw yumitu, balil musyrikuna muqirruna bi anna allaha huwal khaliqur raziqu, jazakallahu khair, al muhyi al mumitu al mudabbiru. Lihat, perhatikan di sini. Fala ahadun, tidak ada seorang pun, minal khalqi, dari makhluk, idda'a, mengaku-ngaku, anna hunaka ahadan, bahwasanya di sana terdapat seseorang, yakhluqu ma'allah, yang menciptakan bersama Allah. Apa maksudnya menciptakan bersama Allah? Barang-barang menciptakan bersama Allah. Itu maksud menciptakan bersama Allah. Enggak ada seorang pun dari makhluk mengaku-ngaku bahwasanya di sana ada seseorang yang menciptakan bersama Allah, membantu Allah dalam menciptakan. Aw yarzuqu ma'allah, atau memberi rezeki bersama Allah. Allah berikan rezeki, dia berikan rezeki, membantu Allah dalam memberikan rezeki. Enggak ada orang yang meyakini itu, seorang pun. Aw yuhyi aw yumit, atau menghidupkan atau mematikan. Balil musyrikuna muqirruna bi anna Allah al-khaliqur raziqul muhyi al-mumitu al-mudabbiru. Balil musyrik, bahkan orang-orang musyrik, muqirruna, mereka mengikrarkan, menetapkan, meyakini bi anna Allah huwal khaliq, bahwasanya Allah adalah maha pencipta, ar-razik, maha pemberi rezeki, al-muhyi, maha menghidupkan, al-mumit, maha mematikan, al-mudabbir, maha mengatur. Mereka yakin itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, Fir'aun gimana? Bahkan Fir'aun pun dari lubuk hatinya yang paling dalam yakini tauhid rububiyah. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Allah berfirman, wajahadu biha,
wastaiqanatha, udah yakini dia itu. Wastaiqanatha anfusuhum, tapi mereka nggak mau meyakini, zulman wa uluwa. Wajahadu biha, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Padahal wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka, diri-diri mereka meyakininya. Tapi mereka mengingkari. Kenapa mereka mengingkari padahal mereka meyakininya? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan rasa tinggi. Jadi memang pada asalnya itu Fir'aun pun meyakini tauhid rububiyah. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Wala in sa'altahum, jikalau engkau bertanya wahai Muhammad mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Jikalau engkau bertanya kepada orang kafir, orang-orang siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Allah mengatakan itu, harus yakin kalau itu benar-benar. Kalau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan bumi, mereka akan menjawab Allah. Karena ada sebagian orang ragu, apa iya sih itu baik sekali itu, udah yakin. Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'azim, sayaquluna lillah." Nah, dalil-dalil seperti ini harus dihafal. Qul man rabbus samawati sab'i. Nah, kalau antum benar-benar pelajari Qaidul Arba ini setiap halamannya bisa dijadikan khutbah. Benar gak? Dari tadi anak kemarin itu anak bahas, bisa gak kira-kira dijadikan khutbah? Bisa. Bisa gak kira-kira dijadikan kultum antum setiap Ahad pagi, atau kultum antum setiap ba'da maghrib, atau yang jadwalnya ba'da isya? Bisa. Allah berfirman, katakanlah, marabus samawati sab'i, langit yang 7. Ya, Rob berarti kan yang menciptakan, memiliki, mengatur. Siapa Rob langit-langit yang 7? Wa rabbul arsyil 'azim, dan Robnya arsy yang besar. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah. Kemudian kata Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala, iqra'ul ayati, ya karena jama muannas salim, tanda nasabnya kasrah niyabatan 'anil fath. Iqra'ul ayati min akhir suratil mu'minuna tajidu annal musyrikina kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati. Apa kata Syekh? Iqra'ul ayati, coba bacalah oleh kalian ayat-ayat, bacalah oleh kalian ayat-ayat min akhir suratil mu'min, akhir surat, tajid akan mendapatkan al musyrikin, bahwasanya orang musyrik kanu adalah kirin, akan meyakini bitauhidir rububiyyah. Baca ayat jangan dari antum yang nanti setelah kajian buka Al-Qur'an ayat surat Mukminun akhir-akhirnya, coba kita lihat. Kita buktikan siapa nanti setelah kajian yang dia penasaran Al-Quran, lihat akhir surat Al-Mu'minun. Ya. Kadzalika fi surati Yunus, dan begitu juga dalam surat Yunus Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Ini yang tadi di matan. Yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqul Allah. Qul, kata Allah, katakanlah Muhammad, may yarzuqukum, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, yaitu wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamlikus sam'a wal absar, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyit hayy, siapa yang mengeluarkan yang mati dari hidup. Wa
yudabbirul amr, yang mengatur urusan. Kalau engkau itu kepada orang-orang kafir, orang musyrik, mereka akan menjawab Allah. Faqirruna bihada, maka mengikrarkan, meyakini, menetapkan ini. Masih ini? Hah? Masih semangat ya? Masih? Kalau masih, kita lanjut ini, tanggung. Biar kita selesaikan kaidah pertama. Apa mau istirahat dulu 5 menit? Istirahat dulu 5 menit. Gimana? Al-Ahsan. Tapi antum lanjut. Fokus gak? Paham gak? Hah? Fokus. Udah berapa menit sini? 36. Masih fokus? Udah pada makan belum? Udah ya? Alhamdulillah. Saya dulu bentar. Nggak apa, dilanjutkan aja itu. Nggak usah diberhenti kameranya. Masalahnya, Anda pernah jadi santri juga. Jadi jangan sampai nanti antum ketika ngajar jadi ustadz, belaga, sok nggak pernah jadi. Karena memang kini ustadz itu lebih tahan lama, lebih tahan banting daripada murid. Karena keberkahannya, pertolongan Allah lebih besar diberikan kepada ustadz daripada murid. Ada gak dalilnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahlas samawati wal aradin hatta namlati fi juhriha. Apa lanjutannya? La yuduna ala ta'alim muallim. Penduduk langit dan bumi sampai semut di dalam lubangnya, wa hatal hitan, ada lanjutannya lagi, sampai ikan paus atau sampai ikan yang di lautan, mereka berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan. Iya, maksudnya Anda pernah belajar lah. Kadang kalau udah belajar dengar kajian 1 jam tuh kaki udah gini-gini. Kadang itu otak udah nggak bisa fokus. Tapi antum masih fokus? Hah? Masih fokus gak? Bismillah. Yang mau kamar mandi cepetan. Yang mau bikin kopi dulu. Anda tunggu ini. Bismillah. Mau diberhentiin? Ya, di password. خلاص هيا بسرعة رن الجرس يا يوسف. خلاص حضرتم جميعا؟ استعدوا. بسم الله. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan, "Falaisa at-tauhidu huwa al-iqraru bit-tauhidir rububiyyati kama yaqulu dzalika ulama'ul kalami wan nadhari," yaitu zatnya tasydid, fi aqaidihim.
fa innahum yuqirruna bi anna at-tauhid huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Lihat. Dan memang terjadi, Ana bilang banyak sekali di luar sana. Kadang kalau ketika antum belajar belum melihat di dunia luar, antum kira oh ini diulang-ulang terus, gampangnya nggak usah diulang-ulang terus, kita udah tahu memang. Tapi kalau antum di luar sana banyak sekali orang yang tergelincir. Jadi jangan remehkan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, "Falaysa at-tauhid huwa al-iqrar bi tauhidir rububiyyah." Maka bukanlah tauhid dia pengikraran dengan tauhid rububiyah. Jadi tauhid bukanlah pengikraran dengan tauhid rububiyah saja. Kama yaqulu dzalika ulama'ul kalami wan nadhari fi aqaidihim. Kama yaqulu dzalika, sebagaimana dikatakan hal itu oleh para ulama kalam, wan nadhari, dan ulama mantik. Kalam itu ulama filsafat. Tahu filsafat? Biasanya orang belajar di kuliah itu, belajar ilmu filsafat, suka mempermainkan kata. Terlalu ribet mempermainkan kata itu, membuang-buang waktu. Pernah ditanya sama teman anak sendiri, dia coba-coba kan, karena dia pernah baca-baca juga kitab filsafat. Waktu mondok SMP, katanya, "Pak nih, agama Islam apa? Bagaimana pertanyaannya? Agama benar yang mana?" Bilang agama yang paling benar agama Islam. Katanya lafadznya salah, bukan paling benar. Karena kalau paling benar berarti ada yang benar doang, benar gak? Jadi lafadz yang benar, agama yang benar, gitu aja, nggak usah paling benar. Ribet kali. Kan kalau misalnya kita katakan murid paling pintar, berarti itu menunjukkan ada murid yang pintar biasa doang. Agama yang paling benar berarti menunjukkan ada agama yang benar tapi biasa, tapi nggak paling, gitu maksudnya. Tapi ribet memang itu, alam buang-buang waktu, jangan terlalu mendalam. Oleh karena itu banyak mereka keliru di sini. Kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam. Jadi tauhid bukan pengikraran dengan rububiyah saja. Sebagaimana dikatakan hal itu oleh para ulama filsafat, wan nadhari, dan mantik, fi aqaidihim, di dalam keyakinan-keyakinan mereka. Jadi ulama filsafat, ulama mantik, di dalam keyakinan-keyakinan mereka tauhid hanya pengikraran dengan rububiyah saja. Fa innahum yuqirruna, maka sesungguhnya mereka mengikrarkan bi anna tauhida, bahwasanya tauhid huwal iqraru, dia adalah pengikraran, keyakinan bi anna Allah huwal khaliq, bahwasanya Allah dia Maha Pencipta, Ar-Raziq, Maha Pemberi rezeki, Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Itu kata mereka. Tauhid cuma itu saja. Keliru. Sungguh sangat keliru. Fayaqulun, mereka mengatakan tauhid wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Kelihatannya keren, kelihatannya ilmiah sekali ini, bahasanya keren, gitu kan? Kelihatannya kayak hebat gitu. Dia mempermainkan kata. Tapi tauhidnya keliru, keyakinannya keliru, karena hanya sebatas rububiyah saja. Kata mereka tauhid dalam definisi mereka ini, wahidun fi dzatihi, tauhid adalah esa dalam zatnya, tidak ada pembagiannya. Wahidun fi sifatihi, esa dalam sifat-sifatnya, la syabiha lahu, tidak ada yang menyerupainya. Wahidun fi af'alihi la syarika lahu, esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Lihat, itu definisi tauhid, enggak keluar dari tauhid rububiyah. Cuma ya semuanya tentang tauhid rububiyah. Coba lihat, wahidun fi dzatihi, dalam zatnya tidak ada pembagiannya. Tauhid apa ini? Tauhid apa ini?
Iya, esa dalam zatnya. Jadi Allah cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Rububiyah doang. Wahidun fi sifatihi la syabiha lahu. Esa dalam sifat-sifatnya tidak ada yang menyerupainya. Oke lah, ini asma wa sifat. Dilanjut lagi, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Esa dalam perbuatan-perbuatannya tidak ada sekutu baginya. Ini tauhid apa? Rububiyah lagi, nggak menyentuh sedikit pun uluhiyah. Dan itu keliru. Wa hadza huwa tauhidur rububiyah, dan ini dia adalah tauhid rububiyah. Jadi para ulama filsafat, para ulama mantik dalam kitab-kitab akidah mereka mengatakan tauhid, mendefinisikan tauhid itu cuman ini. Sebatas rububiyah saja. Jadi kata mereka, kalau orang sudah meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, Islam sudah. Itu kata mereka. Ngeri gak ini? Ngeri. Sering anak sampaikan kan ini? Ngeri gak? Ngeri. Kok bisa ngeri? Tadi kata mereka apa? Kalau orang sudah meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, sudah Islam. Tadi orang kafir meyakini itu gak? Meyakini itu. Berarti kata mereka itu Islam. Dan berarti kalau kata mereka itu Islam, berarti Allah salah menamakan mereka kafir. Berarti Rasulullah memerangi orang-orang Islam. Benar bukan? Keliru yang sangat fatal. Jadi banyak konsekuensi-konsekuensi yang terjadi setelahnya, konsekuensi yang baik yang rusak. Irji'u ila ayyi kitabin. Delta. Nama antum tadi siapa? Dekta. Apa arti dekta? Sofwan aja ya, Zahwan aja. Kenapa mau dipanggil dekta? Gak apa-apa. Ya, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk berdiri biar gak ngantuk. Atau mau ngambil air wudhu, ngantuk gak? Enggak. Biasanya kalau belajar tauhid itu seru. Kan kita semakin kenal lagi. Tapi memang ada bosannya. Tapi ya bosan itu kadang sembuh, terkikis dengan serunya materi. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam. Irji'u, kembalilah kalian kepada ayyi kitabin, kitab apapun dari kitab-kitab ulama kalam, ulama filsafat. Coba kalian buka itu kitab-kitab para ulama filsafat. Tajiduhum la yakhrujuna an tauhidir rububiyyati. Tajiduhum, kalian akan menjumpai mereka la yakhrujun, mereka tidak akan keluar dari tauhid rububiyah, hanya berputar-putar saja sebatas pada tauhid rububiyah, tidak pernah menyentuh sedikit pun tauhid uluhiyah, tidak pernah menyinggung, mengarah sedikit pun kepada tauhid uluhiyah. Wa hadza laisa huwa tauhidu alladzi ba'atsallahu bihi rusula. Lihat. Wahada laisa huwa tauhidu, dan ini tauhid rububiyah. Dia bukanlah tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusula. Tauhid rububiyah dia bukanlah tauhid yang Allah mengutus para rasulnya dengan sebabnya. Tauhid rububiyah dia bukanlah tauhid yang menyebabkan Allah mengutus para rasulnya. Paham? Tauhid rububiyah dia bukanlah tauhid yang sebabnya Allah mengutus para rasulnya. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa'u sahibahu. Wal iqraru bihadza wahdahu, dan meyakini dengan ini saja, meyakini, menetapkan, mengikrarkan dengan ini saja, yaitu tauhid rububiyah saja, la yanfa'u sahibahu, tidak dapat memberikan manfaat kepada pelakunya. Sahibahu, pelakunya. Li'anna hadza aqarra bihil musyrikuna wa sanadidul kafarati.
Lianna hadza, karena bahwasanya ini aqarra bihi, diikrarkan oleh orang-orang musyrik, karena bahwasanya ini diyakini, ditetapkan oleh orang-orang musyrik. Wasonadidul kafarah, dan pembesar-pembesar orang-orang kafir. Sonadid itu artinya gagah, berani, yaitu, tapi di sini maksudnya tokoh pembesar orang-orang kafir. Jadi tauhid rububiyah bukanlah tauhid yang menjadi sebab Allah mengutus para rasulnya, bukanlah tauhid yang menjadi sebab Allah menurunkan kitab-kitabnya. Karena sebab Allah sebab Allah mengutus rasulnya, menurunkan kitabnya, tauhid apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Semua uluhiyah. Karena itu sebabnya. Lianna hadza aqarra bihil musyrikun wa sanadidul kafar. Karena bahwa tauhid rububiyah itu sudah diikrarkan, diyakini, ditetapkan oleh orang-orang musyrik dan pembesar-pembesar orang-orang kafir. Walam yukhrijhum minal kufri. Dan pengikraran mereka dengan tauhid rububiyah, lam yukhrijhum, tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran. Mereka tetap kufur, mereka tetap kafir. Walam yudkhilhum fil islami, dan tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Maka apa? Fahadha ghalatun azimun. Maka ini adalah kekeliruan yang besar ketika seseorang meyakini tauhid hanya sebatas rububiyah saja, meyakini tauhid hanya sebatas Allah Maha Pemberi rezeki, pengatur, dan seterusnya. Ghalatun azim. Kemudian lihat, faman i'taqada hadzal i'tiqada, lihat ini indahnya ini, ma zada i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Faman i'taqada hadzal i'tiqada, maka barang siapa yang meyakini dengan keyakinan ini tauhid hanya sebatas rububiyah saja, kata Syekh, mazada, tidak lebih daripada keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mazada, tidak lebih daripada keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Dalam kata lain, sama saja keyakinannya. Orang yang meyakini tauhid hanya sebatas tauhid rububiyah saja, keyakinan mereka sama dengan keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian lihat, falladhi alaihi al-ana ba'dul mutsaqqifina huwa taqriru tauhidir rububiyyati faqat wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyyati wa hadza ghalatun 'azimun fi musamma tauhid. Lihat di sini, fokus. Falladhi alaihi al-an, maka orang yang ada sekarang ini, orang-orang di zaman kita ini, ba'dul musaqqifin, sebagian orang-orang yang berpendidikan, S1 dia, S2, S3, doktor malahan dalam ilmu agama, doktor dalam ilmu agama, huwa taqriru tauhidir rububiyyah faqat. Kata mereka yang orang-orang berpendidikan, tauhid adalah pengikraran dengan rububiyah saja. Keliru besar. Wala yatatarraqun, dan mereka tidak menyinggung ila tauhidil uluhiyah, kepada tauhid uluhiyah. Yatatarraqun itu menyinggung atau mengarah. Mereka tidak menyinggung, mengarah kepada tauhid uluhiyah. Wa hadza ghalatun 'azimun, dan ini keliru yang besar fi musamma tauhid, dalam definisi tauhid. Coba kalau antum lihat di kajian-kajian yang di luar salaf, itu pembahasannya apa sih? Ketawa-ketawa, dongeng, pantun, ngomongin orang, ya gak? Paling kalau ilmiahnya yang dibahas apa? Akhlak, adab, ramah kepada tetangga, cuma itu aja. Gak pernah menyentuh tauhid. Kalau sekali yang menyentuh tauhid cuma biasa saja. Lihat, wa amma syirku fayaqul, fokus nih, satu paragraf lagi nih. Habis ini mau ngapain atau mau jungkir balik terserah. Huwa an ta'taqida
anna ahadan yakhluqu ma'allahi aw yarzuqu ma'allahi, naqulu hadza ma qalahu Abu Jahlin wa Abu Lahabin, ma qalu inna ahadan yakhluqu ma'allahi wa yarzuqu ma'allahi, bal hum muqirruna bi anna Allaha huwal khaliqur raziqul muhyil mumitu. Fokus. Bismillah. Wa amma syirku, tadi kan tauhid. Mereka mendefinisikan tauhid hanya sebatas rububiyah saja, dan mereka juga mendefinisikan kesyirikan hanya sebatas rububiyah saja. Seenaknya dalam mendefinisikan syirik dengan hawa nafsunya, bukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa amma syirku, adapun kesyirikan, mereka mengatakan, kata mereka syirik adalah huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allah aw yarzuqu ma'allah. Syirik kata mereka, an ta'taqida, engkau meyakini, anna ahadan, bahwasanya terdapat seseorang, yakhluqu ma'allah, menciptakan bersama Allah, aw yarzuqu ma'allah, atau memberikan rezeki bersama Allah. Itu kata mereka syirik, cuman sebatas rububiyah saja. Dan ini banyak di luar sana. Coba kalau antum tanya orang-orang yang sekolah di negeri itu, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, coba tanya apa itu syirik. Syirik ya kau meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, benar gak? Ada itu, banyak. Jadi kata mereka syirik hanya sebatas itu saja, hanya pada rububiyah saja. Lihat kata Syekh, naqulu, kita katakan, hada maqalahu Abu Jahl wa Abu Lahab. Ini tidak dikatakan oleh Abu Jahl dan Abu Lahab. Jadi Abu Jahl dan Abu Lahab tidak syirik. Kalau memang syirik begini definisinya, karena Abu Jahl dan Abu Lahab meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, benar bukan? Kalau syirik hanya sebatas engkau meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, berarti Abu Jahl, Abu Lahab tidak syirik, karena mereka meyakini sebagaimana yang sudah kita lalui, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur, Allah dan selanjutnya. Hadza maqalahu Abu Jahlin wa Abu Lahab. Ini tadi tidak dikatakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maqalu, mereka tidak mengatakan inna ahadan yakhluqu ma'allah, sesungguhnya terdapat seseorang menciptakan bersama Allah. Mereka tidak mengatakan itu. Au wa yarzuqu ma'allahi, dan memberikan rezeki bersama Allah. Mereka tidak mengatakan itu. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita lalui. Bal hum muqirruna, akan tapi mereka mengikrarkan, meyakini, menetapkan bi annallaha huwal khaliq, bahwasanya Allah dia adalah Maha Pencipta, Ar-Razik, Maha Pemberi rezeki, Al-Muhyi, Maha menghidupkan, Al-Mumit, Maha mematikan. Jadi keliru dalam definisi syirik. Paham insyaallah? Langsung tenang ya, selesai. Plong. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana bilang jazakumullah khairan atas semangat antum, perhatian antum, kefokusan antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.